Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi semua. Kembali lagi di channel YouTube saya yaitu Lilis Susanti. Pada video saya kali ini saya akan membuat video terkait membuat laporan keuangan. Di mana pada video kali ini saya akan membuat laporan keuangan berupa neraca. Oke, sebelum memulai membuat laporan keuangan neraca, kita buat dulu judul laporan keuangannya. Nah, kita taruh di paling atas, kita buat neraca. Untuk memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan berupa neraca, kita melihat yaitu di neraca lajur bagian neraca. Karena neraca lajur ini sangat membantu mempermudah penyusunan neraca. Jadi cukup lihat di kolom bagian neraca. Angka inilah yang akan kita salin ke dalam neraca. Oke, kita buat dulu. Ini bentuk neracanya. Pertama, kita akan mulai dari kelompok aset. Jadi kalau ragu terkait nama-namanya ini kelompok aset atau dan lainnya, boleh dibuka di soal. Nah, di bagian soal itu ada daftar akun. Nah, di sini daftar akun itu ada namanya aset, habis itu current aset. Nah, kita buat di sini nih, Kak, asetnya. Jadi ngikutin bahasa ini juga nggak masalah, lebih mempermudah lagi. Habis aset, current aset. Nah, seperti ini ya. Baru nama-namanya bisa memudahkan kita, bisa dilihat di neraca lajur tadi. Ini dia. Berarti current asset itu dimulai dari cash in bank sampai dengan prepaid income tax. Nah, tinggal di copy paste saja di sini. Oke, seperti ini. Ini dia sampai prepaid income tax kan. Nah, nanti kalau udah baru fixed asset. Fixed asset di bawahnya lagi. Nah, namanya ada di sini. Oke, kita mulai dari yang cash in bank tadi. Ini kita tebalkan dulu. Cash in bank sampai dengan prepaid income tax. Yang 0 itu sebetulnya nggak harus kita buat ya. Nggak dibuat, nggak ada masalah ya. Cash in bank. Oke, sebentar. Ini kita taruh sebelah sini aja. Kita ulang lagi. Oke, untuk account receivable-nya kita kurangi dengan yang allowance. Ini dia 13.442.000. Kita buat di sini 13.442.000. Oke. Oke, tinggal kita buat dikurangi 13.442.000. Nah, ini yang nggak ada gimana? Yang nggak ada boleh kita hapus kolomnya. Nah, ini dia. Ini nggak ada isinya, kita delete aja. Baru kita jumlahkan. Ini namanya total aset. Total current asset. Kalau total aset nanti harus ditambah dengan total fixed asset ya. Nah, ini dia. Ini namanya total current asset. Jadi, aset itu terdiri dari current asset. Nah, ini dari cash in bank sampai prepaid income tax. Lalu, fixed asset itu terdiri dari ini dia, dari land sampai dengan
akumulasi depresiasi vehikel. Nah, ini kita copy paste aja semuanya. Namanya tinggal di copy atau disalin ulang ya. Oke. Angkanya juga sama, copy paste. Oke, ini kalau land itu kan tanah itu tidak ada penyustannya, jadi kita buat tanah di sebelah sini ya. Oke, akumulasi buildingnya kita lihat, ini dia 196.800.000. Buat di sini 196.800.000. Lalu ada untuk equipment juga ada penyusutannya 450 juta. Oke. Lalu ada vehicle-nya 110 juta. Oke, sekarang karena udah kita buat angka-angkanya, sekarang kita tinggal hitung lagi ya nilai bukunya. Berarti building at cost dikurangi dengan akumulasi depresiasi building. 196.800.000. Begitu juga dengan nilai equipment-nya. Dikurangi 450 juta. Begitu juga nilai dari vehicle-nya. Kurangi 110 juta. Nah, nanti kalau kita udah kurangi keseluruhannya, baru kita dapatkan nilai dari fixed asset. Ini namanya fixed asset ya. Kita jumlahkan. Ini udah, kita buat dulu garisnya. Berarti kita jumlahkan keseluruhan. Pakai sum aja. Ini dia fixed assetnya ditotalin keseluruhan. Ini namanya total fixed asset. Kalau kita sudah dapatkan total fixed asset, baru kita cari total aset gitu ya. Total aset didapat dari mana? Total dari fixed asset ditambah dengan total current asset. Jadi kita tambahkan. Nah, ini baru selesai untuk kelompok aset ya. Nah, di dalam neraca itu terdiri dari aset, ada liability, dan equity. Sekarang kita tambah sebelah sini, ini adalah liability dan equity. Harta sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Kita buat namanya liability, equity. Nah, di dalam liability ini terdiri dari dua. Ada namanya current liability dan ada namanya long term liability. Ini ada namanya current liability. Satu lagi namanya long term liability. Oke, current liability dulu yang kita pindahkan. Kita lihat di neraca lajur. Yang nomor akunnya dimulai dari 2 ini, kecuali yang Bank Loans, ini ada long term. Nah, ini yang nggak ada angkanya gimana? Nggak usah kita masukin. Jadi, kita masukin aja dari account payable, insurance liability, wage and salaries payable, dan electricity, telephone, and water payable. Ini aja kita masukkan.
Oke, kita jumlahkan, tinggal kita copy paste saja. Berarti di sini adalah total current liability. Ini adalah hutang jangka pendek atau hutang lancar. Ini bisa kita pindahkan sini ya. Oke. Sekarang kita ke long term liability. Nah, ini bisa kita naikkan aja ke atas. Nah, long term liability namanya adalah bank loans di sini. Oke, kita masukin di sini bank loans-nya. Angkanya kita pindahkan saja. Nah, oke, tinggal kita jumlahin karena cuma satu. Berarti tinggal dijumlahkan. Ini total long term liability. Sekarang ini adalah total dari liability. Kita jumlahkan current liability tambah long term liability. Sekarang karena udah selesai current liability-nya dan long term liability, berarti liability udah selesai. Sekarang kita ke equity. Kita ke equity. Di mana equity ini kita lihat laporan perubahan ekuitas ya, tinggal kita buat aja namanya sesuai dengan ada di sini. Tinggal kita salin juga angkanya. Ya, seperti ini aja. Tinggal mindahkan per kapitalnya ya. Oke. Sekarang kita jumlahin. Ini adalah total equity. Nah, sekarang berarti total liability dan equity. Nah, ini harus balance ya. Kalau nggak balance bagaimana? Berarti ada angka yang belum kita jumlahkan tuh. Angkanya sudah sama nih dia. Yang bagian equity. Ini dia paling bawah ya. Oke, kalau udah nih bawahnya kita garisin 2. Nah, seperti ini. Oke, kita kecilkan tampilannya. Nah, sekarang kita lihat di sini kita telah menyelesaikan untuk menyusun laporan keuangan berupa neraca. Untuk memudahkan dalam penyusunan neraca, lihat neraca lajur bagian neraca. Di sini neraca terdiri dari aset, liability, dan equity. Aset terdiri dari current asset dan fixed asset. Tinggal mindahkan dari neraca sini angka-angkanya. Lalu begitu juga dengan liability, terdiri dari current liability dan long term liability. Kemudian equity, ini ngambil angkanya dari laporan perubahan ekuitas yang ini. Kalau udah tinggal dipindahkan. Kemudian total liability ditambah dengan total equity. Nah, itulah yang menjadi total dari nih neraca. Neraca itu harus sama total aset dan
total liability ditambah dengan equity. Kalau ini udah sama berarti udah benar. Kalau salah berarti mungkin ada pengurangan yang salah menjumlahkan. Demikian video kita kali ini terkait menyusun laporan keuangan berupa neraca pada soal firma Solok ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.